Ihya TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka bi atharihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Majelis At-Turat Al-Islami Cabang Saralangun, Bapak Asrofi SPDI. Kemudian yang saya hormati semua kepala sekolah dari jenjang SD sampai SMK atau MA. Kemudian juga semua majelis guru baik umum maupun dinia, ikhwan dan akhwat. Kemudian yang saya hormati wali santri, terkhususnya kelas 3 SMK dan MA, dan kepada semua santri untuk semua jenjang, dan yang saya banggakan dan cintai, yang kita istimewakan pada hari ini, yaitu santri kelas 3 SMK dan MA yang akan kita wisudahkan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sini. Baik itu yang rumahnya dekat, terlebih lagi yang rumahnya jauh, bahkan ada yang dari Jambi, dari Sekayu dan lain-lainnya. Oleh karena itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada wali santri yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ini, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada wali santri yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk disekolahkan di pondok ini, walaupun di sana terdapat kelebihan dan kekurangan yang tentunya ada pada diri atau pada lembaga kami ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan nasihat. Dua poin besar, yang pertama nasihat kepada para santri, dan juga yang kedua yaitu nasihat untuk wali santri. Nasihat untuk santri khususnya yang kelas 3 dan kelas 3 MA dan SMK ini. Yang pertama, amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kalian alhamdulillah sudah lebih kurang 3 tahun belajar ilmu agama di pondok ini. Bahkan sudah ada yang 6 tahun dari jenjang SMP kemudian melanjutkan ke sini jenjang SMK atau MA. Artinya sudah banyak ilmu yang kalian dapatkan, ilmu agama, termasuk juga ilmu umum yang didapatkan. Nah, bagaimana seseorang dikatakan berilmu itu? Ketika seseorang mengamalkan ilmunya. Seseorang dikatakan berilmu ketika seseorang mengamalkan ilmunya. Ilmu yang diamalkan itu seperti pohon yang berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah tidak ada gunanya. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Cara mengamalkan ilmu adalah melakukan perintah-perintah yang terdapat dalam ilmu tersebut.
ketika kita mengetahui itu berupa perintah-perintah, maka kita amalkan, lakukan perintah-perintah tersebut. Terlebih lagi hal-hal tersebut merupakan perkara yang wajib. Kemudian mengamalkan ilmu juga kita meninggalkan larangan-larangan. Kalau di sana ada larangan-larangan yang menejar syariat, maka kita tinggalkan. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, khususnya untuk santri kelas 3 SMK dan SMA ini, nasihat saya yang kedua yaitu jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Sekarang kalian sudah menyelesaikan jenjang MA atau SMK. Artinya masih panjang perjalanan, masih panjang sekali. Ilmu yang didapatkan itu mungkin kalau kita bandingkan dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala mungkin belum seberapa. Belum ada apa-apanya. Sehingga kita jangan merasa puas terhadap apa yang kita dapatkan. Jangan pernah kita merasa puas terhadap apa yang kita dapatkan. Ketika seseorang merasa puas terhadap apa yang didapatkan, maka ini adalah pintu yang bisa membuka kejahilan pada dirinya. Tetapi ketika seseorang tidak merasa puas terhadap apa yang dia dapatkan, maka ini adalah pintu dia untuk lebih tinggi lagi dalam belajar. Hadirin rahimani rahimakumullah, dan terkhususnya untuk santri kelas 3 MA dan SMK, nasihat saya yang ketiga yaitu jaga alma mater kalian. Setelah acara ini selesai, kemudian yang nantinya kalian dapat ijazah pada waktunya nanti, artinya kalian sudah menjadi alumni, Pondok Pesantren Ihya Sunnah. Kalian berada di luar, kalian membawa nama Pondok Pesantren ini, sehingga jaga nama baik Pondok Pesantren ini melalui apapun, baik itu di media atau hal-hal yang lainnya. Ketika para santri melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh penuntut ilmu, kemudian dia diketahui bahwasanya dia alumni Pondok Pesantren Ihya Sunnah, berarti dia tidak bisa menjaga alma mater. Jadi bagaimanapun kalian, dimanapun berada, maka pesan kami yaitu jaga nama baik alma mater kalian, yaitu Pondok Pesantren Ihya Sunnah Sikot ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, nasihat saya kepada santri yang kelas 3 MA dan SMK, yaitu jangan pernah melupakan orang-orang yang berjasa kepada kalian. Siapakah mereka? Yang pertama, orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa. Bahkan orang tua tidak mau menginginkan anaknya kepada keburukan. Orang tua setiap hari mendoakan kebaikan untuk anaknya. Demikian juga timbal baliknya, anak berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya. Bagaimana ketika orang tua mencari nafkah untuk membiayai anaknya di sekolah? Nah, pada waktu itu juga hendaknya ingat bahwasanya orang tuanya melakukan seperti itu untuk anaknya, dan apa yang dilakukan anaknya untuk orang tuanya tidak lain tidak bukan adalah mengingat jasa-jasa orang tuanya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Termasuk juga orang yang berjasa kepada kalian, yaitu guru-guru. Guru-guru merupakan orang tua kedua kalian. Ketika kalian berada di rumah, maka kalian bersama orang tua. Ketika berada di pondok pesantren, di sekolah ini, maka bersama guru-guru. Mereka juga adalah orang yang berjasa. Bahkan guru, khususnya guru yang mengajarkan ilmu agama, ilmu tauhid,
Ini adalah orang yang paling berjasa, bahkan lebih berjasa daripada orang tua. Orang tua, dia melahirkan bagi ibu, kemudian dia membiayai, itu jasa-jasanya. Adapun kalau guru, dia mengajarkan ilmu agama, menyelamatkan dari api neraka. Kalau orang tua mungkin jasanya salah satunya adalah sifatnya duniawi. Adapun kalau guru agama yang mengajarkan agama kepada kalian, yang mengajarkan ilmu-ilmu diniyah, terlebih lagi ilmu tauhid, maka jasanya adalah yang menuntunkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini lebih besar jasa guru daripada orang tua kalau kita lihat dari sisi ini. Sehingga doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Yang terakhir, nasihat saya kepada santri kelas 3 dan MA, maafkan guru-guru kalian kalau seandainya mereka pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan dalam bermuamalah, dalam tutur kata, dalam bersikap. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di mata para santri, maka mohon dimaafkan mereka. Karena setiap manusia tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Walaupun dia adalah seorang ustadz, maka dia bukan maksum. Dia bisa juga pernah melakukan kesalahan. Maka hal seperti itu hendaknya diberikan maaf. Termasuk juga para pengurus pesantren, kesantrian. Nah, biasanya yang sering bermuamalah ini kepada kesantrian. Maka maafkan mereka semuanya, baik itu guru-guru, para pengurus, kesantrian, dan lain sebagainya, tenaga pendidikan yang ada di sini. Maka maafkan kalau seandainya mereka memiliki kesalahan. Kemudian nasihat saya kepada wali santri, yang pertama adalah doakan kebaikan anak kita. Kita sudah pasti menginginkan berharap agar anak kita menjadi orang yang baik, agar anak kita menjadi orang yang soleh. Dan ini sudah pasti. Pasti kita semuanya menginginkan seperti itu. Pasti semua kita mendambakan hal seperti itu. Maka doakan kebaikan-kebaikan untuk anak kita. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Walaupun kita melihat anak kita melakukan kesalahan yang membuat kita marah, mungkin mendapat informasi dari pesantren anaknya melanggar dan seterusnya, namun jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Kenapa? Karena salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya. Walaupun itu adalah doa keburukan, maka berhati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu arahkan anak kita kepada pendidikan yang baik dan benar. Dan alhamdulillah, orang tua sudah menyekolahkan anaknya di sini. Dan insya Allah ini adalah pendidikan yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, diajarkan ilmu-ilmu yang lurus, yang benar. Untuk ke depan juga diarahkan kepada pendidikan yang baik. Tidak masalah mereka mau jadi apa nantinya, yang jelas agama jangan ditinggalkan. Karena kita juga dari Pondok Pesantren Dia Sunat tidak menuntut semua santri ini harus jadi ustadz. Tidak mungkin. Karena setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan, punya bakat yang berbeda-beda. Sehingga nantinya apapun nanti profesinya, maka satu, jangan tinggalkan agama. Jangan tinggalkan agama. Agama jangan ditinggalkan. Karena seseorang kalau dia meninggalkan agama, maka sungguh merugi. Apalagi dia alumni pesantren, kemudian dia menjadi orang, akhirnya dia tinggalkan agamanya. Artinya ilmu yang ada di pesantren hilang, tidak diamalkan. Maka sungguh merugi hal seperti ini. Jadi sekali lagi, para santri, semua santri secara umum, apapun profesi kalian yang nantinya ke depan, maka sekali lagi jangan tinggalkan agama. Kemudian yang terakhir,
kepada orang tua, maka hendaknya kita senantiasa mengontrol, mengawasi anak kita, karena tanggung jawab pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pendidikan anak merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan dan orang tua. Tidak cukup hanya sekedar menyerahkan pendidikan kepada lembaga saja, namun di sana ada kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua, sehingga ada ketika para santri melakukan pelanggaran-pelanggaran, memang terkadang kita memanggilkan orang tuanya, kita beritahu ke orang tuanya juga, karena pondok pesantren atau lembaga pendidikan ingin melibatkan orang tuanya. Jangan diserahkan pusing kepada pondok pesantren saja. Kita panggil orang tua, biar orang tua mengetahui anaknya, maka kita pusing bersama-sama memikirkan anaknya. Itu tujuan kami. Jadi kalau makanya ada santri-santri yang melanggar, kita juga kadang panggil orang tuanya, karena biar kita sama-sama pusing memikirkan anak kita. Baik, para hadirin rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan tadi bisa diserapi oleh santri dan santriwati, khususnya kelas 3 MA dan SMK ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan kami ucapkan fi amanillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian, melindungi kalian, dan menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada salahnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.